Hujan panggilnya kalau ada hujan mana? Biasanya ada drama bahasa Arab, drama bahasa Inggris. Memasuki acara yang keempat, pembagian hadiah untuk juara 1, 2, dan 3 tingkat ula, Usto dan Ulia, serta santri teladan putra dan putri Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Juara pertama tingkat ula, Oci. Silakan maju ke panggung. Juara 1 tingkat Usto, Abu. Juara pertama tingkat Usto, Abu. Silakan naik ke panggung. Yang namanya telah disebut ya, jadi bisa menaiki panggung. Juara 2 tingkat Usto, Raka. Juara ketiga tingkat Usto, Hana. Silakan menaiki panggung. Juara pertama tingkat Ulia, Bima. Silakan menaiki panggung. Bima mamanya atau orang tuanya? Anaknya sekolah ke Hadramaut itu. Berangkat bulan tahun. Juara kedua tingkat Ulia, Reza. Silakan menaiki panggung. Bapaknya Reza atau mamanya Reza naik sekolah ke Hadramaut juga kemarin bulan tahun. Juara ketiga tingkat Ulia, Feby. Silakan menaiki panggung. Santri putri teladan, Putri Amuntai. Santri putra teladan, Sendika. Yang namanya disebutkan boleh menaiki panggung. Bagi namanya yang telah disebutkan agar bisa menaiki panggung. Namanya Bima ada? Namanya Bima naik. Bimanya sekolah ke Tarim. Mana fotografer? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Apa lagi? Mana Ustaz? Lagi. Lagi kan nama. Mana orangnya? Wali kelasnya atau kepala sekolahnya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mamanya Bima, juara berapa mamanya Bima? Bima berapa? Juara 1, Masya Allah. Anaknya sudah di Hadramaut, Insya Allah. Berkah.
juara 1 mama anaknya di Abu Yakirin ke Hadramaut. Siapa ini? Bapaknya Reza. Ya, juara 2 anaknya juga di Hadramaut. Masya Allah, terima kasih. Kuliah tingkat SMA Semarang. Atas santri teladan, santri putri. Apa namanya? Bisa apa? Amuntai, apa namanya? Putri Amuntai dari Amuntai, Banjarmasin. Sendika, santri putra terbaik dari Kilo. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Allah ibarikum ajma'in. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkati semuanya. Ya, alhamdulillah. Foto bareng. Bapak. Foto bareng dulu. Ustaz Nazir naik ke atas dulu. Ustaz Nazir naik ke atas. Nah, nanti selesai acara yang sudah foto-foto ya. Silakan. Bagi rapot nanti masing-masing sama wali kelasnya. Jadi orang tua menghadap ke wali kelasnya, wali kepala sekolahnya maksudnya. Semuanya orang tuanya nanti ngambil rapot anaknya, menghadap bertemu dengan kepala sekolahnya masing-masing. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi Allah semuanya. Allah berkahi semuanya. Betul? Terima kasih. Siap-siap tahun depan Abu Ya kirim lagi santri ke Hadramaut. Ya, tiap tahun Abu Ya kirim santri ke Hadramaut. Apalagi acaranya? Memasuki acara yang kelima, penyampaian tausiah dari Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dudukan bangku. Mikrofon semuanya nggak tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hum andumu dhahira. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin. Segala puji bagi Allah yang telah Allah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berhadir di tempat ini, di pondok pesantren ini yang penuh barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, ikutan kita, panutan kita, suri teladan kita, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat, tabi'in, muslimin dan muslimat dan orang-orang yang mengikut sunnahnya Rasulullah sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati di tempat ini hadir Pak Camat atau yang mewakili, yang kita hormati pengasuh pondok pesantren yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Muhid MC. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah dan kita semuanya dipanjangkan umur Allah, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, selamat dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati juga Pak Haji Kurnain selaku Kepala Cabang Bank BRI Samarinda yang ikut hadir juga dari Kota Samarinda, Bapak Ibu sekalian, orang tua wali santri, para ustadz dan ustazah yang berada di sini semuanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur melihat anak-anak kita dan beruntunglah orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya kepada pondok ini. Kenapa? Karena kita lihat di pondok ini, itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di pondok ini ada untuk dunianya ada, untuk akhiratnya ada, jadi seimbang. Jadi beruntung orang-orang. Cuma kata Ustadz tadi, terkadang orang itu anak dimasukkan ke sekolah kemana-mana tidak diterima karena nakal atau apa, akhirnya dimasukkan ke pondok. Nah jadi pondok pesantren laksana bengkel aja. Nah kasihan guru-gurunya. Nah jadi janganlah demikian. Pondok pesantren ini sangat berjasa kepada negara kita, Republik Indonesia. Dulu di Pulau Jawa itu pondok pesantren didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Airang Jombang, dan ulun kalau tidak salah 4 kali ke sana. Sekaligus sejarah ke pondok sana. Itu di sana itu seperti ini juga. Nah bahkan ada pejabat-pejabat, menteri agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu banyak lulusan dari sana. Nah jadi pondok pesantren, cari pondok pesantren yang seperti ini. Jadi untuk dunianya ada, untuk akhiratnya ada. Karena apa? Karena negara Republik Indonesia ini negara besar, negara kaya raya. Buktinya semakin mahal biaya haji, semakin banyak orangnya.
semakin mahal biaya umrah, semakin banyak yang mendaftar. Berarti bukan negara miskin, kita ini negara kaya. Oleh sebab itu saking kayanya kita, kalau kita belanja di Saudi itu sekehendak dia menganggap harga dia tinggi-tinggi harganya. Kenapa? Karena dianggap kita ini orang kaya semua. Padahal ada yang 30 tahun menabung baru bisa berangkat. Nah, ada yang pedagang koran, ada yang pemulung sampah. Nah, tapi orang Arab pada mau tahu dia di daerahnya orang berangkat orang kaya semua, orang sugih semua. Nah, jadi alhamdulillah negara yang sebesar ini, maka perlu generasi muda yang akan meneruskan pembangunan kelestarian negara Republik Indonesia, keagungan kemerdekaan. Jadi anak kita jangan dibiarkan. Nah, jadi ini bagus, sekolah ini bagus andaknya. Nah, jadi laksana pondok pesantren itu kalau diibaratkan zaman dulu itu ya laksana kapal Nabi Nuh, Ustaz. Kapal Nabi Nuh. Ketika banjir besar seluruh dunia, maka Nabi Nuh memerintahkan orang masuk kapal semua. Nah, kala itu ada 40 laki-laki, 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah, masuklah ke dalam kapal itu. Karena dunia ini diperlukan ada binatang, akhirnya diperintahkan binatang masuk kapal. Nah, jadi sekarang kalau mau selamat anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita ke depan, kalau mau selamat, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Insya Allah selamat. Demikianlah kapal Nabi Nuh. Nah, akhirnya binatang 20 juga laki, 20 bini binatang. Nah, jadi ada kambing yang sekarang nih. Ustaz kan ngomong sapi di sini nih. Nah, mungkin juriat yang bahari itu adanya. Seandainya Nabi Nuh tidak menyelamatkan, tidak ada kambing, tidak ada sapi, tidak ada jerapah. Nah, jadi binatang itu dimasukkan di situ. Dan kita ini juriat yang itu. Nah, akhirnya yang itu berkembang biak anjing semuanya. Jadi pengikut kapal itu, kapal Nabi Nuh itu 80 orang. Nah, 40 manusia, 40 binatang. Tapi bukan semua binatang, dia binatang yang diciptakan dia binatang, yang diciptakan benar-benar binatang asli. Ya, ada binatang yang diciptakan tidak asli seperti nyamuk. Nah, itu kan dari jentik-jentik itu ada nyamuk tuh buat di kapal Nabi Nuh. Nah, karena kayak cacing, nah itu tidak ikut. Ini yang kayak binatang hijau, landung, landak semua. Nah, akhirnya ada manusia. Nah, jadi manusia ini yang satu anak Nabi Nuh sendiri. Nah, jadi kata Ustaz itu benar. Kita itu tidak mungkin dicintai oleh orang. Semuanya tidak mungkin. Ada yang memusuhi lawan kita, ada yang suka lawan kita. Nah, sehingga itu zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, keluarga sendiri yang memusuhi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu nah. Nah, banyak tuh Abu Lahab, Abu Jahal, itu keluarga Nabi. Nah, dia namanya Kan'an. Nah, Kan'an ini dan terjadinya itu seluruh dunia. Cuma puncaknya itu di Mekah. Kapal Nabi Nuh pun dibikin di Mekah. Di mana sekarang ada situsnya itu. Nah, kalau sambil ikut Ustaz, tahu tuh di mana kapal Nabi Nuh dibuat. Nah, ikuti Ustaz, Yai Abdul Muhammad ikuti kalau mau umrah, kalau mau kapal Nabi Nuh itu dibuat di mana? Nah, itu di samping Masjidil Haram itu ada tinggi bangunan bangunan istana raja. Itu namanya Jabal Qubis. Itu gunung pertama di dunia. Gunung pertama di dunia.
Karena dulu ketika diciptakan bumi ini seperti agar-agar. Nah, lembek dia. Coba kalau tidak ada gunung itu mungkin untuk pesantren Ustadz nih kadang di sini, kadang di sana. Nah, itu jalan-jalan. Akhirnya dibikinkan oleh Allah gunung namanya Jabal Kubis. Nah, jadi kita tuh kadang bahasa Arab. Nah, kita senang melihat anak-anak tadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam lebih daripada 4.000 macam bahasa dia bisa. Nabi Adam bisa bahasa Inggris, pasti bisa Nabi Adam bahasa Inggris. Karena belum ada Inggris, Nabi Adam sudah ada. Nah, bahasa Jepang Nabi Adam bisa. Jangankan Nabi Adam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jarah ke makam Nabi, Nabi semua bahasa mengerti. Coba dah sampai ke makam Nabi, ya Rasulullah, ulun salam lawan sampian. Orang Banjar nih ulun, pahamlah Rasulullah, paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Adam itu 4.000 macam bahasa dia bisa. Nah, karena dapat ilmu bahasa itu bisa, maka malaikat tuh kalah. Malaikat tuh kalah dapat Nabi Adam. Nah, akhirnya bahasa-bahasa sinduk, apa bahasa Arabnya piring, apa bahasa Arabnya. Setelah Nabi Adam ada di dunia, maka dapat ilmu malaikat itu. Sehingga kalau ada orang meninggal, ini ada orang meninggal nih. Itu yang meninggal itu orang apa? Kalau orang Bugis, talqinnya tuh harus bahasa Bugis. Nah, kalau yang meninggal orang Bugis, talqinnya bahasa Inggris. Bingung dia. Nah, karena malaikat itu mananya di dalam kubur dengan bahasa si mayat ini. Nah, kita pernah menghadiri Ustaz di Tinggarong, seorang polisi meninggal dunia. Jadi yang menalkinkan 3 orang nih. Nah, jadi ulun bahasa Banjar. Nah, satunya lagi bahasa Bugis, satunya lagi bahasa Kutai. Menalkin. Nah, dia cari aja di kitabnya, mana kitabnya? Menalkin bahasa Kutai, menalkin bahasa Bugis. Ada di dalam kitabnya tuh ada. Nah, malaikat itu mananya dengan bahasa si mayat ini. Lalu kita tanya lawan orang di pinggir kubur itu, jadi kita mengerti kasih dan tuh anunya. Ini orang apa nama ini? Nah, nama meninggal ini dia orang Banjar. Cuma mertuanya orang Bugis. Nah, itu. Dan anunya nenek moyangnya orang Kutai. Jadi bisa bahasa tuh. Jadi 3 bahasa. Nah, jadi malaikat itu mananya dengan mungkin 3 bahasa itu juga. Nah, jadi anak-anak kita tuh jangan dibiarkan nggak mengerti bahasa dunia. Nah, itu alhamdulillah. Biar aja ya orang tuanya nih ibaratnya tidak mengerti bahasa Inggris, tapi anak kita harus bisa. Nah, dulu nih kan membawa umrah nih keliling, transit kemana-mana. Karena kita dulu tidak pesantren seperti ini, lalu kan bisa, cuma bisa bahasa Arab aja. Bahasanya bahasa macam-macam, ya bingung kita. Makanya anak kita yang di rumah itu bisanya disekolahkan, dikursuskan bahasa-bahasa asing tuh. Jadi pas waktu kami umrah tuh transit di Turki, anak orang yang SD kelas 5 itu juru bahasa, bahasanya. Nah, jadi kita biar aja kita bodoh nih, nah biar aja anak kita harus pintar daripada kita. Nah, supaya anak kita pintar daripada kita, iya disekolahkan. Nah, karena kita ini mulai lahir, Allah sudah memberi kepada kita. Allah tidak merubah nasib seseorang, tapi oleh diri sendiri yang akan merubahnya. Nah, anak kita kalau mau bungul, kita jual. Anak kita kalau mau pintar, kita jual. Anak kita kalau mau sugih, kita jual. Anak kita kalau mau alim, kita juga tergantung kita. Nah, jadi anak kita tuh
kita yang menentukan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka dua orang tuanya lah dan lingkungan lah yang akan merubah. Nah, jadi lingkungan bisa merubah, orang tua bisa merubah juga. Jadi kalau anak tuh mau pintar, sekolahkan. Kalau anak tuh mau alim, sekolahkan. Biar kita jadi orang bodoh, tapi anak kita jangan bodoh. Kenapa? Karena dunia yang ia hadapi berbeda dengan dunia kita. Dan akan datang dunia ini macam-macam perubahan, maka anak kita jangan sampai ketinggalan dalam segi ilmu. Jadi di sini bagus, ada Pancasilanya, ada bahasa ini, ada kebudayaannya, ada menyanyinya. Itu lagu Indonesia Raya tuh, nah kenapa dibaca terus? Kenapa dinyanyikan? Itu doa. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Raya itu adalah doa. Nah, doa kita. Nah, jadi semakin banyak kita berdoa, maka mulai zaman dulu, maka akhirnya karena dibaca terus doa, senjata yang paling kuat adalah doa. Nah, karena dibaca terus doa, akhirnya apa? Kita sekarang tidak ada dijajah lagi oleh bangsa asing, merdeka kita. Makanya lagu Indonesia Raya itu adalah doa itu. Doa itu isinya semua. Jangan kenapa jadi penyanyian aja. Maka hubungan Pak Haji aja. Nah, karena itu adalah doa. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak yang disekolahkan di sini. Nah, bahkan kata Ustadznya mau dikirim ke Hadramaut, luar biasa itu Bapak sekalian. Nah, kemudian ada lagi nih sponsor umrah, sponsor haji. Nah, jadi ini siapa yang masuk umrah, masuk haji sama Ustadz di sini, sama Kiai Abdul Muhid, maka sama lawan membantu pondok pesantren ini. Nah, karena ada di situ untuk membangun pondok pesantren, untuk kesejahteraan pondok pesantren, ada di situ diambil sedikit ya Ustadz ya, ada. Nah, kalau tidak salah sekitar 500.000, kalau salah satu jamaah 500.000 menyumbang untuk kelangsungan pondok pesantren. Nah, kenapa jadi murah ya? Nah, begini Boy. Jadi sebenarnya biaya haji, biaya umrah itu kalau kita langsung ke muasasahnya murah, langsung ke muasasahnya. Muasasah itu bahasa Arab, bahasa kitanya panitia penyelenggara. Nah, di atasnya muasasah itu adalah Wuzaraul Hajj. Itu namanya adalah Menteri Haji. Kalau di sini Menteri Agama. Nah, di bawahnya wuzara itu muasasah. Jadi muasasah itu apabila habis haji nanti itu sekitar Agustus lah, itu gentayangan tuh banyak di Jakarta. Nanti kalau ini di Kalimantan Timur jadi ibu kota negara, bisa jadi pindah kedutaan karena di sini. Nah, kalau dipindah kedutaan di sini, nyaman lagi, kita ada surat lagi mendatangi muasasah ke Jakarta situ. Nah, jadi kalau kita langsung ke situ murah. Nah, tapi kadang-kadang disebutkan luas murah beritaan kita yang dulu sosial kita terapal lain. Kalau untuk pembangunan pondoknya silakan. Nah, tadi ada 27 juta tadi. Nah, itu ada untuk pembangunan pondok. Kemudian haji. Nah, haji itu kenapa jadi kita tuh ada murah padahal langsung berangkat? Karena kita langsung lewat itu tadi, lewat asasah tadi. Nah, bukan lama menunggu, langsung yang ikut ulun berangkat haji tanggal 5 Juni ini ada yang baru 5 hari daftar. Cuma mahal sudah biayanya. 5 hari telah lalu. Nah, sebenarnya haji itu sebenarnya tanpa antri, sebenarnya cuma karena banyak yang membisnis, banyak yang kan kalau duit kita tuh setahun 2 tahun di bank itu berapa hasilnya, berapa manfaatnya. Nah, haji reguler tuh kalau di Makassar ya 29 tahun baru bisa berangkat. Setahunnya tuh berapa bunganya?
Coba. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita langsung lawan muasasahnya itu bisa terlepas. Kemudian apa namanya, berhaji dan berumrah itu seumur hidup sekali wajib. Bagi orang apa? Bagi orang yang mampu. Kalau kita lihat semua yang hadir ini mampu semua. Nah, kan ada kendaraan. Masa berhaji kada bisa? Menukar motor MX bisa. Nah, tuh mampu tuh. Nah, bahkan ada lagi nih, nang kredit tadi. Kredit kan boleh. Nah, kredit itu mampu juga kalau dibayar. Kalau tidak dibayar, nah baru tidak mampu. Nah, buktinya apa? Orang kan sekarang nih ada kredit rumah, ada kredit motor, kredit mobil. Nah, itu mampu itu. Itu namanya istita'ah bahasa Arab. Ya, kenapa sampean juga menaik haji? Aku belum mampu ya. Bohong, tidak mampu. Nah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, belum siap ya. Belum siap panggilan Allah ya. Kalau menunggu panggilan Allah, nah bisa cepat bisa lambat. Bila ada di muka rumah innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu panggilan Allah yang ditunggu-tunggu itu. Nah, jangan salah, bisa jadi doa. Malaikat ada di Israel, malaikat Israel ada di mana-mana. Insya Allah yang hadir di sini nih, bisa kalian lah. Nah, hadir di sini nih, nah bukan manusia aja nih, bangsa jin hadir nih sampai dia melihat pengaja. Nah, jadi kira Ustaz Wahid bila ada hilang masih apa itu? Otak tuh, nah jangan dicari. Bukan maling ambil uang sini nah. Di dunia ini bukan kita aja bu hidup. Di alam ini ada sekitar ini bukan kita aja. Ada ayat Quran, alimul ghaibi wasyahadah. Ada yang hidup di alam nyata dan ada hidup yang di alam gaib. Kalau sampai dilihatkan kan lari. Untung kita kada dilihatkan. Karena bangsa mereka tuh rupanya ada yang kayak anjing, kayak harimau, kayak rupanya. Nah, kalau kita lihat tuh bisa lari, kita di pasar kita lari gitu nah. Jadi kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat nanti. Nah, kita dilihatkan di balik mereka tidak melihat. Kalau di dunia ini kebanyakannya kita tidak melihat. Inya melihat kita. Jadi ada yang diputarnya di parot, sakit parot. Ada yang diputarnya di latok-latok, bangkak latok-latoknya. Ada yang diganggunya. Nah, ada yang kesurupan. Karena kita tidak melihat. Nah, nanti di akhirat mereka tidak melihat kita. Silahkan putar latok-latoknya juga. Nah, itu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir di tempat ini bukan manusia aja. Ada. Itu Ustaz. Sholat berjamaah tuh hadir orang-orang makhluk yang tidak kasat mata tuh dia suka, apalagi pondok pesantren, apalagi ini jauh dari penduduk, suka mereka, suka. Ulun alhamdulillah di pondok pesantren guru bahit itu di Berabai 5 tahun, sering dimasuknya di kamar, udah tengah malam tuh digarap diputar di sini kan bangun sholat tahajud. Nah, dilihatkan, bisa kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak dilihatkan, kadang tidak dilihatkan. Itu makhluk Allah yang luar kasat mata. Jadi kita beruntung orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu dengan nikmat, kita hidup dalam kegembiraan, jangan ada bersedih. Apalagi orang tua yang anaknya tadi sudah diwisuda, alhamdulillah. Nah, ada anaknya yang dikirim ke Hadramaut, alhamdulillah. Nah, kalau kita kada beranak, nah siapa nang alhamdulillahnya? Bini kita, alhamdulillah. Nah, ada dapat bini. Nama baru ada bini, alhamdulillah. Nah, bisa apa? Mengendalikan diri kita dari kemaksiatan, dari pandangan. Nah, kemudian alhamdulillah itu adalah dibaca sebanyak 17 kali kita, alhamdulillah. Sehingga si Salman Al-Madani mengatakan alhamdulillah asyukrulillah
sekian, alhamdulillah. Hanya ada hikmahnya kita pada tahu. Mungkin kayak Ustadz di kejatuhan duit kena banyaknya seperti ariho orang hujan. Nah, cuma syaratnya satu, Ustadz. Kalau kita duit habis, jangan pada habis duit. Nah, itu tuh kepala bank ada 3 tuh, nah duit banyak sih dia. Nah, dan kita berangkat haji, berangkat umrah, kita belanja itu bukan duit kita, Bu. Bapak Ibu sekalian, bukan duit kita. Nah, bukan duit kita. Kayak Allah, alhamdulillah, Ustadz tuh bikin juga haji tiap tahun ulun berangkat. Zaman corona aja stop. Kenapa jadi stop? Karena Makkahnya tutup. Cak Makkahnya buka, tetap ulang ada berangkat, tetap ulun berangkat. Nah, bukan kita kebanyakan duit, gak ada. Itu kita dititipi duit. Jadi duit yang kita belanjakan, baik makan, minum, kendaraan, fasilitas hidup kita, itu bukan duit kita. Duit apa? Tulisannya ada BI, duit Bank Indonesia. Lain duit kita. Nah, cuma dititipi gini. Jadi bila sampean habis duit, supaya Allah jangan tersinggung, sampean jangan pada habis duit. Habis duit mah aja jangan. Habis kertas. Nah, itu aja. Habis kertas. Nah, kalau pada habis duit, alam betul duit datang. Kalau pada habis kertas, nah bisa aja datang kan, atau 3 hari datang di mana. Nah, karena kalau pada habis duit tersinggung kalau tahu. Nah, karena nama memberi duit itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara supaya membuat mata uang. Dan tahulah, Bapak bisa kalian tahulah asal usul duit itu dari mana? Dulu di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris belum ada duit. Belum ada. Jadi orang dulu tuh jual beli itu dengan barang. Satu bayar pakai singkong, satu bayarnya pakai kampung. Pakai barang aja, belum ada mata duit. Nah, setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman lah. Nah, lain lagi kita lain. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman, Sidin Nabi Sulaiman itu Nabi nang di dalam riwayat itu sugih, tapi Nabi kita sugih lagi. Nah, dalam riwayat itu Nabi yang paling banyak bini Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak bini. Suatu riwayat bini Sidin 1000. Bayangkan Ustaz kalau kita mainnya 1000 mati kita. Nah, suatu riwayat Nabi Sulaiman itu bini 600. 600 itu bagi 2. Satu perempuan yang merdeka, satu budak. Nah, suatu hari, suatu malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihubungi semuanya, digauli bini 600 tadi. Buat apa sih lah? Ya dah. Kalau sekarang itu kan paling tongkat Madura, ya. Nah, bisa mati itu orangnya kapan. Nah, itu 600 bini digauli satu malam. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, aku supaya minta anak laki-laki semua, dan aku akan menjadikan tentara. Wah, kan di zaman perang dulu. Nah, makanya orang-orang Kristen itu pun juriat Nabi Sulaiman di situ. Masjid Al-Aqsa itu Nabi Sulaiman yang bangun sama jin, bukan manusia yang bangun itu. Nah, kepala proyeknya jin tuh membangun, makanya kan hancur itu. Nah, Nabi Sulaiman itu zaman Nabi Sulaiman awal dibangun itu. Jadi di Palestina tuh berapa tahun pun perang, habis orangnya. Ada habis banyak padahal. Sebenarnya ada sehari berapa matinya? 50 matinya, 100 matinya. Ada mau habis orang itu banyak di situ. Timbulan aja satu kayak pabrik manusia jadi situ. Nah, ini disuruh satu keluarga itu suruh banyak-banyak anak. Suruh banyak-banyak anak. Karena daerah perang. Bismillah ya Allah. Aku minta anakku laki-laki semua ya Allah. Nah, akhirnya apa? Anak Nabi Sulaiman cuma satu ada. Itu pun kada sempurna, bulat kayak semangka. Nah, kenapa Bu? Jadi kita tuh berdoa jangan mengatur Allah. Ya Allah minta duit sekian, jangan mengatur Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala kada suka. Lalu ditegur Nabi Sulaiman, berdoa jangan mengatur. Jadi kita berdoa tuh
Ya Allah, minta ini. Nah, jangan ya Allah minta 2 miliar. Atur nyamannya. Nah, Tuhan tuh tahu nih. Ini Ustadz nih, banyak murid nih, banyak keperluan, banyak juga diberi. Oh ini murid kedada sikung aja, bini kedada, wah sedikit aja diberi. Nah, itu. Nah, jadi kalau pandangan demikian, nah kita bila banyak pengeluaran banyak juga dan Allah yang Allah berikan. Contohnya naik haji, nah langsung berangkat 250 juta. Sekarang jadi 200 juta. Nah, sudah kita kontrol. Nah, sedang ringan bayar, sedang dulu lagi gini 400 juta. Ada yang di Samarinda itu 8 keluarga, 8 orang. Ada yang di Samarinda. Ya, berapa duitnya? 1.400.000. Nah, bayar langsung. Nanti setelah pulang haji diganti oleh Allah Subhanahu wa taala banyak daripada yang keluarkan. Kalau kita cuma umrah 30 juta, nah mungkin diberi 35 nanti setelah. Nah, semakin banyak kita keluarkan akan diganti. Dalilnya ayat Quran. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Nah, apa-apa yang kamu nafkahkan di jalan kebaikan, Allah akan menggantikan. Jadi sampean yang menyekolahkan anak di sini bayarnya berapa, bahkan ada yang beasiswa dan sebagainya, atau ada dari pemerintah beasiswa tadi, Ustaz. Nah, itu jangan dikorot-koroteng itu. Nah, bayarkan. Nah, jangan merasa berat ini sayang aja untuk anak juga aja, jangan. Nah, bayarkan nanti sampai membayarkan kita diganti yang banyak daripada itu. Jangan pelit lah. Nah, jangan merasa berat. Ayo umrah tadi, jangan merasa berat. Dijamin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun alhamdulillah mulai 2004 ulun. Nah, 2004, 2005. Nah, kemudian 2006, 2007 terus saja umrah tiap bulan. Ada yang 2 kali sebulan tahun ini tadi, di awal dan di akhir berangkat. 2 kali sebulan injak Mekah tuh. Nah, kalau bang kita tuh ada pabrik duit dulu kan ada, weh. Ada duit pabrik duit kan ada. Tapi apa? Ini jalan kali ini orang yang bersyukur nih. Nah, orang menggunakan duit di jalan kebaikan nih, kuberi nah, blak diberi. Kalau haji berapa Bu? Kalau tahun ini berangkat nih tanggal 5 nih sama Ustaz. Haji ulun yang ke-19 kali Bu. Nah, kalau kali 50 juta aja gue umpama leh, kali 19 berapa? Nah, kalau ulun bangun akan ke rumah kontrakan, ada, ulun gak ada pikir itu. Ustaz tahu rumah ulun kecil di Samarinda tuh. Kecil aja, mobil biasa aja. Padahal duit tuh banyak, duit orang tuh kumpulin ini. Nah, kemana itu? Ulun Bu ini tahun ini menggratiskan haji berapa? 4 orang. Nah, ulun gratiskan haji. Kalau Ustaz kada ulun gratiskan, ulun kurangi aja biayanya. Nah, betul deh. Karena mau ulun gratiskan 5 jadi menggratiskan. Nah, itu gue. Nah, jadi kalau bini-bini itu nya apa kebijakan ya? Kita tabung ya, jangan tuh. Nah, nanti tahun depan tuh banyak lagi. Nah, tahun 2003 tuh 52 orang belum bawa. Tahun ini tadi seandainya tidak ada mengundurkan diri itu lebih 50. Jadi yang berangkat tanggal 5 48 orang. 48 orang berangkat gue. Nah, untuk tahun depan sudah banyak mendaftar. Kalau Bapak Ibu sekalian untuk tahun depan mau mendaftar, biayanya sama dengan tahun ini, DP 50 juta dulu. Nah, daftar aja sama Ustaz. DP 50 juta. Duit bujur, jangan tulisannya jadi DP 50 aja, jangan gitu. Duit bujur, bayar. Udah DP 50 juta aja. Tapi angkanya aja duit yang ada. Nah, jadi 50 juta. Jadi nanti berangkatnya 2025. Nah, pelunasannya itu sebulan sebelum berangkat. Jadi harganya sama. Tapi kalau yang mendaftarnya setelah kami pulang haji 30 Juni, nah itu mengikuti tarif yang berikutnya. Karena haji itu tiap tahun pasti naik. Nah, jadi kita bersyukur alhamdulillah. Kalau di sini umrah itu normalnya kepala 3 semua, bisa 32, 34.
Nah ada yang sampai 27 juta itu kan sama diberi hadiah tadi. Nah diberi kekurangan. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Allah sampaikan. Mungkin ada kesalahan, ada kehilapan dalam kata-kata dan sebagainya. Ulun pribadi banyak-banyak minta maaf dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang belum sempat haji, sempat umrah tidak dimatikan oleh Allah sehingga sempat menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan bagi yang pernah haji, pernah umrah, moga-moga diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat berulang-ulang beberapa kali. Dan kami mohon doa sama Ustadz nanti berangkat tanggal 5 dan pulangnya tanggal 30 Juni. Mudah-mudahan kami semuanya lancar pemberangkatan, sehat walafiat. Ada kesalahan dan kelapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup langsung. Acara selanjutnya pembacaan